Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kullatilati adikti. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima biniman. Sob, kalau lihat saya mungkin Anda berpikir bahwa saya tidak ada masalah. Salah, sob. Masalah saya juga banyak, terus saya juga harus fokus pada berbagai bidang. Dan semakin besar perusahaan, untung saya hanya UKM gitu, semakin besar kerugian pada saat corona pandemi ini, jadi semakin sengsara lagi. Dan saya mikirkan juga kemarin bukan frustasi ya, agak sedikit pesimis gitu, karena lihat kondisi sekarang ini pandemi tambah banyak, tadi yang mau dibuka Bali akhirnya nggak jadi kayaknya, dan April menjadi bulan Juli terus akan jalan terus. Dan saya pikir kayaknya nggak bakal selesai di bulan Juli, mungkin nanti 2022 baru dibuka nanti untuk ke Bali. Kalau pikiran saya paling, kalau saya kadang think the worst gitu, berpikir terlebih buruk untuk prepare yang terbaik gitu. Jadi for prepare the best prepare gitu. Jadi intinya gitu. Saya sekarang ini kemarin agak ini gimana, makanya kemarin hampir 15 hari 20 hari saya tidak ini, apalagi dekat puasa itu, dekat seminggu sebelum puasa saya udah mulai off, makanya saya jarang YouTube juga, jarang vlog segala macam-macam karena saya fokus ke sana. Tapi intinya gini, ketika ketika saya gimana, kadang saya juga egois, saya harus diam. Yang saya lakukan apa coba, saya cari ilmu juga gitu, bagaimana caranya saya mendapatkan yang membuat saya stres adalah saya nggak dapat ide gitu. Jadi untuk pendapatan karyawan saya seperti apa segala macam-macam, kan kasihan mereka turun terus gitu. Nah kemarin akhirnya saya dapat tawaran yang tidak sengaja gitu. Jadi saya tuh sebenarnya dengan mertua saya tidak mau berbisnis lagi karena saya udah buat janji gitu. Jadi kalau mertua saya kan orangnya keras gitu, saya juga keras, sama-sama pengusaha keras ya, dan nggak mau ngalah gitu ngomong mertua saya itu. Dan kadang saya enaknya dia gitu, makanya saya tidak mau ini, supaya tidak mau merusak hubungan antara orang tua dengan mantunya gitu. Tapi kemarin saya langgar perjanjian saya karena mertua saya udah ngalah, nggak bisa lagi ngelola hotelnya dia bangun hotel, kantornya dijadiin hotel 3 lantai 20 kamar gitu. Investasi mungkin di atas 1 miliar dia, 1,5 gitu untuk kemarin merenovasi, karena dia renovasi full gitu. Dan waktu saya sarankan, Pak bawa ya jangan pakai Jati Pak furniturnya, oh dia malah marah gitu. Jati padahal kan lebih mahal dan kurang modern lah gitu. Ya tapi nggak apa-apa, duitnya dia, saya diem aja gitu. Terus kemarin dia jalankan pas dia buka hotelnya pas pandemi corona, apa yang terjadi? Sepi, sob. Dan terakhir tuh huniannya cuma 10% tingkat ini huniannya, 2 orang 1 orang, 10 5 kadang 1 orang 2 orang tiap harinya, nggak nuntut dia operasional. Nah hebatnya mertua saya, ketika dia sepi hotelnya, akhirnya dia putuskan tinggal di hotel dulu. Itulah dia penasaran dulu, nggak ini juga, dia tinggal di hotel. Jadi tadinya tinggal di rumah saya, di sebelah rumah saya ada rumah, ada 2 gitu. Dia pindah ke hotel, ternyata itu nyerah juga dia, karena dia harus nutupi kerugian tiap bulan cukup besar gitu. Ya lumayan lah, kalau 10 jutaan lah kurang lebih gitu. Nah kan kalau 10 juta, kalau kali 12 bulannya 12 juta gitu. Dia udah melakukan sampai pengurangan karyawan, tadinya berapa dikurangi, tinggal sekarang nih yang bantu-bantu cuma 1 berdua aja gitu. Nah itu masih kelenger juga gitu. Akhirnya dia nyerah. Dia udah pertama pakai Red Door ya, Red Door gak bisa maksimal, sekarang pakai Oyo gitu, ikut grupnya Oyo, sama juga itu, nyerah juga, pusing juga gitu, nggak naik juga. Akhirnya dia manggil saya kemarin, karena salah satu pemilik hotel ada istri saya gitu. Jadi istri saya nanam di situ dengan adik iparnya gitu. Jadi termasuk mertua saya, bertiga gitu. Akhirnya kan kan istri kamu yang ini, tolong saya bantu saya. Akhirnya mau nggak mau saya ngelanggar janji saya gitu. Istri saya kalau ngelola kan repot juga, di rumah kan ada ngurusan anak gitu. Ya udah nanti pelan-pelan juga saya ini kan. Akhirnya mau nggak mau saya ngelanggar janji saya untuk tidak membantu, dan saya melanggar itu dengan niat saya minta bayaran pahala gitu dari Allah gitu. Saya ngomong oke, saya mau terima tantangannya, bagaimana cara naikinnya. Nah ini kita pertama yang harus kita lakukan ketika melakukan itu adalah, niat saya adalah pertama itu. Yang kedua, saya tugaskan staf saya akhirnya yang untuk melakukan itu. Ada Sandra, manajer saya Sandra, dengan Nimas, berdua gitu, bertiga lah untuk sebagai timnya. Dan nanti kalau saya minta ke mertua saya, kalau nanti sesuatu dia sudah tidak mengalami kerugian, kelebihannya diminta sepertiga. Bukan, tapi buat karyawan saya itu tadi, manajer saya itu. Nah itu niat saya adalah karena lihat kondisi tadi sepi tadi segala macam-macam, mereka kan kurang pendapatan. Ya saya niatnya ngerjakan itu di samping untuk
dapat pahala, bantu orang tua juga, terus kalau nanti sukses kan istri saya juga dapat bagian gitu. Sebagai ini ya, sebagai saya udah minta juga dan dia setuju mertua saya. Oke. Nah, sekarang saya ambil alih. Nah, sekarang jadilah saya GM hotel sekarang. 20 kamar Hotel Satria Syariah itu di Denpasar. Nah, saya melakukan teknik pertama ketika ngambil sesuatu itu lihat SWOT-nya dulu, strength-nya di mana, kekuatannya. Oh, kekuatannya tempatnya strategis di kota Denpasar, dekat Puri Agung, dekat Puputan, dekat Lapang Puputan, dekat pemerintahan kota semua itu. Pinggir jalan lagi, terus parkir ada lagi. Terus yang kedua, kekuatannya apalagi, kamarnya luas, baru lagi ini ya, peralatan semua. Jadi kamarnya luas, kalau total kamar, kalau dengan kamar mandi hampir 28 meter persegi, kan jarang dapat seperti itu. Mungkin selevel bintang 3 gitu. Tapi ada kelemahannya. Apa coba kelemahannya, weaknessnya? Tapi bisa jadi kekuatan. Itu adalah pas karena syariah gitu. Karena mertua saya nggak mau lagi terima yang yang untuk takutnya dipakai esek-esek atau gimana macam-macam gitu. Oyong ngasih gambar ke saya, Pak, kalau tidak syariah di sekitar Bapak tuh huniannya 60% dengan 70% loh. Oh, nggak bisa, harus syariah. Karena kita seperti itu. Karena waktu itu yang mau syariah hanya Oyo gitu. Itu makanya diterima gitu. Jadi setelah itu apa coba? Ya udah, kelemahannya itu, opportunity-nya apa? Banyak opportunity-nya gitu. Jadi tantangannya tadi syariahnya tadi gitu. Kedua, kok nggak naik-naik gitu loh. Opportunity-nya bagi keluarga-keluarga yang pengen membutuhkan hotel, mungkin ini salah satu hotel syariah pertama mungkin di Denpasar gitu. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya ya itu tadi, setelah ngeliat seperti itu saya melakukan negosiasi dengan Oyo pun sama negosiasi. Tadinya kan di Oyo gini loh, di beberapa aplikasi mungkin hotel juga nanti ke depan saya akan pakai untuk di Uber, akan membantu ya. Di beberapa aplikasi kan di operator itu kadang-kadang mereka jual seenaknya dia di bawah harga 100 anggaplah untuk promo dengan materi apapun, sedangkan kita tidak boleh jual harga segitu, harus di atas 130. Kan berarti kan ke depan kalau orang walk away, tamu datang walk in itu harganya harus ditinggiin gitu. Lama-lama kalau dia lihat aplikasi kan pasti ke aplikasi lagi loh. Kapan hari ada protes, ketika saya tanya ada protes dijual 150.000, ternyata di aplikasi hanya 100.000, 110.000 atau 100.000 dulu. Atau bahkan kalau pakai orang-orang yang pertama kali download aplikasi itu langsung dapat 88.000 gitu. Kan akhirnya kan protes semua gitu. Dan akhirnya ketika saya ambil, saya bilang tidak boleh lagi sekarang ini. Dan saya nego ulang dengan Oyonya. Kita bilang ini situasinya emergensi. Kalau Anda bisa sesuai dengan janjian 60%, saya mau gitu. Kalau tidak rugi. Kalau enggak, saya akan melakukan beberapa hal. Pertama, beberapa ruangan di lantai 3 atau di lantai 2 saya akan sewakan dengan harga yang murah, 2,5 jutaan per bulan. 20 kalau tanpa listrik 2 juta itu. Oh, nggak bisa gini nih, ya udah, kalau nggak bisa penuhi ini Anda supaya saya nggak rugi gitu. Mau nggak mau dia diem gitu. Terus yang kedua, saya minta harga saya dan harga mereka kalau walk in pun disamakan gitu. Terus saya akhirnya tadinya kan dibagi 2 kamar, hanya 2 kamar standar sama family gitu. Sekarang saya bedain yang kamarnya lebih luas dan lebih tinggi, pemandangannya bagus, dan fasilitasnya lebih lengkap, saya kasih deluxe gitu. Jadi harganya saya bagi 2 gitu. Pertama standar boleh lu jual 110.000 minimal, dan lu bisa jual apapun, yang penting gua terima 110.000 dengan cuma 3 kamar doang. Sisanya saya buatin deluxe semua. Dan 2 kamar lagi family, ya deluxe family gitu. Dengan penambahan apa? Ada ketel, ada air minum segala macam-macam. Dan 130, dan kalau plus sarapan itu 150.000. Nah, seperti itu tekniknya itu. Dan kemarin saya pasang banner di itu, harga mulai 110.000 gitu. Tapi saya siapin 3 kamar aja di lantai bawah gitu. Jadi kebiasaan kalau dia minta lantai 2 ya beda harganya, 130.000 gitu. Atau lantai 1 yang agak lebih luas, beda harganya dengan fasilitas lebih gitu. Seperti itu. Itu saya buat diferensiasi harga, saya buatin 3 kamar dulu. Dan alhamdulillah ya udah, kita lihat aja ke depannya seperti gimana. Dan saya niat saya gini loh. Jadi ingin membantu mertua saya, terus meningkatkan pendapatan dari manajer karyawan saya gitu yang sekarang kehilangan pendapatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.